ngumpul. Mangan ora mangan, ngumpul. Sini. Ngasih makan apa? Iki kucing Anggora. Bukan kucing Anggora, ini burung. Burung. Apa ini namanya? Kelinci. Lo jangan gosip kamu. Kok gosip, ini kelinci. Kok Kucing Anggora. Coba aja lo bilang kucing Anggora juga dia nyantai aja. Matanya sipit, bulunya Ini banyak. kelinci, Pak. Yang punya kawan saya, Pak Albert. Sopo? Gak percaya aku. Kenalin dulu. Halo, Dulu. Albert. Halo. Albert, panjangannya Albert Pingpong. Albert Pingpong. Iya. Ini jenis apa namanya? Ini kelinci jenis Holland Loop. Holland Loop. Iya. Loop. Kupingnya turun. Kupingnya Iya. turun. Bedanya. Ini asalnya dari Belanda, Holland. Oh iya, Iya. Holland. Pantes kelihatan bule ya. Kelinci Belanda semuanya rata-rata seperti ini atau? Di Belanda juga ada macam-macam? jenis lainnya. Cuma ini jenis Holland Loop ini asalnya dari Belanda. Berkembang biaknya banyak sekarang berkembang di Amerika. Di Thailand juga udah mulai berkembang dan di Indonesia udah mulai banyak juga. Mulai banyak juga. Oh. Kelinci yang ada di Indonesia sama yang Holland Loop ini bedanya apa paling? Dari bentuknya segi udah jelas, fisik dari udah itu. jelas kelihatan dia lebih compact, lebih kecil. Dan dia kupingnya relatif lebih pendek dan turun ke bawah. Iya, berarti fisik. Tapi kalau dari segi kejiwaan sih sama ya? Sama. Dari Saya merasa tingkah kelinci. lakunya dia lebih kalem. Jadi kalau bisa untuk dah. pelihara dalam rumah, indoor dalam ruangan lebih cocok yang jenis Holland Loop. Suka anak-anak juga suka main ya? pakai Suka. ginian ya? ha-ha. Nah, kalau ini udah umur berapa kalau yang ini? Ini udah 1 tahun lebih ini. Perawatannya gimana, Mbak? Kalau Treatmentnya sih kalau untuk yang jenis ini lebih high maintenance. Karena dia bulunya jauh lebih bagus kan dari yang saya punya sebelumnya gitu. makanannya juga khusus kayaknya ya? Khusus. Iya, kalau jenis kelinci hias gini kita kasih makannya makanan kering. Jadi cuma boleh makan pelet khusus untuk kelinci sama rumput kering. Ikan nggak mungkin dong dia Ikan makan. nggak mungkin. Nggak boleh dong ikan. Bisa mati. Kan tadi Bapak yang mau ngasih makan ikan. Tapi yang ngomong-ngomong soal kelinci, saya juga baru tahu ini hebatnya pagi-pagi itu gitu loh. Kenapa? Jadi yang sebelumnya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Ya, karena kita memang hadir untuk mengengehkan masyarakat. Makanya Andre itu sering ngomong, Pak Albert sering-sering ke pagi-pagi gitu supaya tahu. Iya, gitu. tapi kata Pak Albert datang, Pak Andre nggak ada. Ya, saya tuh dulu deh, memang Pak Andre. nggak usah, jangan ngerepotin loh pagi-pagi. Jadi ini ngomong-ngomong soal kelinci, ada kelinci dengan bulu terpanjang di dunia. Wah, Tuh, lucu kayak banget gitu. ya. Kayak kambing. Mukanya sampai nggak kelihatan tuh. Demek banget sih. Gumpalan bulu. Jadi sampai mukanya sampai ketutupan, bagus banget ini, Mang. Ya ampun, ini udah ada belum yang Udah pernah nemuin impor gini, yang- Di Indonesia udah ada. Udah ada. Udah ada. Cuma untuk kualitas Aduh, suka deh. untuk kualitas bulunya belum bisa mengejar seperti ini. Karena ini harus di udara yang Iya. dingin ya. Ini kebetulan breedernya di Jepang. Oh, Orang gitu. Jepang. Orang Jepang breeder. Dia emang khusus main di Anggora, kelinci Anggora. Kelinci Anggora. Iya. Nah, kalau kelinci katanya nih kupingnya kalau ditarik suka Suka sensitif. narik-narik itu kan nggak boleh kan? Iya. Sebenarnya. Jadi kalau kelinci itu dia telinganya sensitif. Jadi kan dia indera perasanya selain penciuman ada pendengaran dari telinganya. Apalagi jenis kelinci ini dia telinganya cenderung tipis. Oh, Oh, gitu. jadi jangan ditarik ya. Nggak boleh justru tarik ya. telinga. Kalau di Yang film-film, biasa juga jangan dong ya. kalau bisa sih jangan. Soalnya Di banyak film-film seringnya ditarik Iya. telinganya gitu ya. nggak boleh. Jadi kalau kelinci handle-nya cuma boleh pegang dari bawah dadanya sini, pegang begini. Itu cara gendong yang benar ya. Jadi kalau yang begini ini Nggak tuh boleh. justru nggak boleh nih buat yang pelihara kelinci nih. Bagus juga nih. Yang kelinci jenis apapun ya. Jenis Kalau apapun. bisa jangan memegang kelinci tuh telinganya kayak gitu. Ternyata dia tuh sensitif. Iya, ya saya baru tahu nih ngomong-ngomong mbaknya nih memang suka sama kelinci ya? Suka dari kecil. Nggak suka binatang-binatang yang buas itu nggak suka? Yang lucu-lucu dong. Kepikiran Emang pelihara. kan kalau wanita itu kan cenderung memang harusnya yang manis-manis, Iya. ketemu yang binatang yang lucu-lucu. Waktu itu saya juga reptil saya mau pelihara nggak boleh sama suami Ya kayak jangan ular lo. gitu-gitu. Lo harus ada tempatnya khusus. Memang ada wanita yang suka pelihara reptil gitu ada. Kayak di Florida ini ada. ya. Siapa yang pelihara? Ada ini, reptil? dia memelihara buaya. Namanya Mary Thorne, ini istrinya si Thor ya. Telah memelihara seekor buaya selama 11 tahun. Buaya tersebut dibesarkannya sebagai manusia dan tidak pernah menggigit siapapun. Buaya tersebut bahkan dibawa ketika bermotor dan diajak mengunjungi sekolah-sekolah agar membantu mengajarkan pelajaran tentang buaya. Namanya juga keren loh, Rembo. Oh, namanya Rembo. Ini berapa kilo nih?
56 kilo, panjangnya 2 meter. Nah, Komisi Konservasi Ikan dan Marga Satwa Florida atau FWC menyatakan bahwa buaya sepanjang itu harus setidaknya memiliki 2,5 hektar tanah jika ingin memeliharanya. Nah, jadi si Mary ini minta tolong memohon orang-orang untuk meyakinkan Komisi Konservasi Ikan dan Marga Satwa tersebut agar mengizinkan Rembo untuk tetap bersamanya. Ya itu mungkin special case ya. Iya. Tapi kalau yang buat rumahan sih yang paling bagus ya kelinci kayak gini. Tapi kalau boleh tahu harganya sih di pasaran, ini range harganya berapa sih kelinci Holland Loop? Jadi Holland Loop ini kita terbagi menjadi 2. Jadi untuk kualitas yang untuk pet quality, yang buat biasa piara di rumah sama Mau pegang, sombong banget nih. Sombong banget pegang nggak mau. mungkin baunya belum kenal. Belum Belum kenal kenal. baunya. Bau gua enak loh. Udah pakai minyak wangi kok. Berapa harganya, Mas? Kalau yang untuk pet quality kita startnya dari 1 juta 1 juta per ekor. Kalau untuk yang show quality bisa 3,5 ke atas, bisa 5 juta. Kenapa? Ngasih makannya nggak susah kan, Mas? Enggak. Enggak ya. Yang nggak boleh pantangannya itu dikasih sayuran. Kayak kangkung, sawi itu nggak boleh. Wortel. Rumput oke ya. Wortel masih Wortel boleh masih boleh buat dikit-dikit. cemilan ya. Cemilan. Rumput oke. Rumput oke, tapi Tapi ada rumputnya spray ya? mesti selektif. Nggak bisa rumput gajah yang gede-gede, yang kasar-kasar itu nggak bisa juga. Apalagi kayak rumput bergoyang itu juga. Iya itu malah susah dimakannya orang rumputnya goyang. Tapi ini hidupnya panjang nggak sih? Kalau dia terpelihara dengan baik bisa 7-8 tahun bisa, 10 tahun juga bisa. Kalau mau hidupnya lebih panjang kita harus Olahraga di-neuter, Di apa itu? dikebiri. Oh di kebiri. Iya. Iya. Kalau bisa piaranya tempatnya ada agak luas supaya ada olahraganya. Yang hidupnya lebih panjang memang harus dibikin happy lah dia ya. Iya, lebih sehat. Kalau dia kandangnya kecil cuma makan minum jadi obesitas, kegemukan. Oh, juga Lebih cepat malesan sakit. ya. Iya. Tapi ini ada ngomongin soal hewan, ini ada kuda yang mengganggu orang yang sedang liputan berita. Jadi saat sedang mengajukan liputan berita, tentunya reporter itu butuh konsentrasi yang cukup ya agar liputannya itu tidak salah. Namun ini ada reporter yang satu ini butuh ekstra konsentrasi. Coba kita lihat ya. Karena kuda yang ada di belakang itu ngangguin dia mulu. Saya sih mendingan nyingkir aja nggak usah di situ. Iya, kali minggir aja kali ngapain di situ. Mungkin dia memang lagi memberitakan si kuda ini biar lebih afdol lah ya kalau ada kudanya. Diciumin terus enak sih ada kuda. Apa ada sosial medianya? Ada di Instagram, pakai namanya @mybanban. @mybanban. Ban. Berarti jualan ban ya? Bani. Pas soal hewan, ini ada kepiting raksasa di Jepang. Jadi kepiting laba-laba raksasa atau kepiting laba-laba Jepang itu merupakan jenis kepiting yang hanya ditemukan di Jepang. Tepatnya di perairan selatan Jepang. Dan kepiting laba-laba ini adalah spesies hewan berruas terbesar di dunia. Oh, cangkang badannya berdiameter nyaris 40 cm, panjang kakinya 3,8 meter, dan beratnya bisa mencapai 20 kg. Panjang kaki dari kepiting laba-laba Jepang ini terbilang lemah dan mudah putus ternyata. Namun kaki yang hilang tersebut bisa tumbuh lagi saat kepiting berganti kulit. Meskipun gitu. besar, kepiting laba-laba Jepang adalah hewan yang slow-mo, lambat. Makanannya adalah sampah dasar laut serta hewan-hewan laut yang berukuran lebih kecil. Nah, Ada ya kepiting Jepang ya. ada kepiting Jepang. Pace, lu nggak kerja malah makan es krim. Waduh, tapi ngomong-ngomong nih, apa namanya, Pace, jangan dihabisin semua ya. Itu mau saya taruh di museum. Pak meleleh Pak, es krim nggak bisa ditaruh di museum. Ada pokoknya. Pace jangan Enggak, dihabisin, Bang, Cek. meleleh. Ya. Makan plastiknya aja. Isinya. Terima kasih Iya, sudah ada di sama-sama. pagi-pagi. Terima Makasih ya Mas, Mbak. Makasih ya udah di Terima pagi-pagi. kasih. Makasih buat sahabat pagi juga yang pengen pelihara binatang, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat Bisa. sahabat pagi ya. Nanti saya juga mau nih melihara ini nih. Oh, saya jadi penasaran nih yang soal es krim yang ditaruh di Nah, museum. nanti tak jelasin ya. Tapi kayaknya kalau misalnya aku nggak keburu, karena aku kan mau ada acara lagi. Siapa yang jelasin dong? Nanti suruh si Andre aja. Ya sudahlah. Aku mau nyalonin dulu. Oke, selamat di pagi-pagi. Semangat!